Halo teman-teman, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang Python, di mana di sini kita akan membahas tentang bagaimana membuat file menggunakan Python, bagaimana mengisi data ke dalam file, bagaimana membaca data dari isi file tersebut, dan bagaimana menghapus file. Tentunya menggunakan Python, teman-teman ya. Oke, itu contoh kasusnya adalah misalnya di sini. Misalnya sebagai seorang karyawan, kita disuruh oleh atasan kita membuat file data karyawan misalnya. Kemudian data manager dan data lain-lain teman-teman ya. Hanya kalau kita buat manual kan itu agak melelahkan dan memakan waktu yang banyak teman-teman. Itulah kenapa kita membutuhkan aplikasi untuk membantu kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Oke teman-teman ya. Oke, dalam hal ini kita akan membuat file itu dan mengisi datanya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kita kembali ke PowerPoint, kita lihat di sini pembahasannya adalah membuat file, isi data ke dalam file, baca isi file tersebut dan hapus file. Oke, perintah yang digunakan adalah open. Nah, open ini memiliki mode, beberapa mode teman-teman ya. Di sini ada seperti yang kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah R. R itu file yang dibuka hanya akan bisa dibaca, tidak bisa ditambah datanya. Jadi kalau R ini uh, kita nggak bisa isi data teman-teman, kita hanya bisa read, isi dari file tersebut. Nah ini misalnya uh, sama seperti kalau kita membuka PDF teman-teman, kita kan hanya bisa baca isi PDF itu ya, kita nggak bisa read, nggak bisa tulis di file PDF tersebut. Beda halnya dengan misalnya kalau kita bisa baca tipe Word. Nah, Word itu akan kita bisa isi ya. Nah, di Word memang juga bisa dibuat hanya read only. Nah, tapi pada umumnya dalam hal ini saya kasih contoh PDF yang pasti biasanya selalu kita tidak bisa write otomatis di sana gitu teman-teman ya. Nah, penjelasan lagi di mode R ini, jika filenya belum ada, maka akan muncul error, gitu teman-teman. Oke, nanti kita akan lihat lebih detailnya ya. Oke, kemudian ada mode A. Di sini mode A. Penjelasannya, file yang dibuka dalam kurung jika filenya belum ada akan ditambahkan. Nah, ini beda dengan mode R tadi teman-teman. Jika filenya belum ada, maka akan muncul error. Itu kalau mode R. Kalau mode A, dia kalau filenya belum ada, dia akan ditambahkan otomatis oleh Python teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya file yang terbuka tersebut bisa ditambah datanya. Nah, beda lagi dengan R tadi. R tadi hanya read only, kita hanya bisa baca. Kalau A ini bisa ditambah datanya. Oke, kita lanjut ke mode W. W, file yang dibuka, jika filenya belum ada akan ditambahkan, sama seperti A tadi teman-teman ya. Di sini bisa ditambah datanya juga. Nah, perbedaannya kalau yang W ini eh, dia akan otomatis menghapus data sebelumnya teman-teman ya. Jadi di-replace dengan data yang akan kita tambah. Kalau yang A tadi dia menambah data ke dalam file, bukan mereplace. Nah, jadi hati-hati menggunakan mode W teman-teman ya. Kalau menggunakan mode W, data sebelumnya akan otomatis hilang gitu. Oke, dan nggak bisa dikembalikan gitu ya teman-teman. Kemudian mode X ini dia membuat file teman-teman ya. Namun kalau filenya sudah ada, dia akan malah muncul error. Berbeda dengan mode A dan mode W tadi. Kalau filenya sudah ada, nggak ada error gitu. Dia hanya bisa buka dan tambahkan data gitu. W juga begitu. Kalau X ini malah kebalikannya. Kalau datanya sudah ada,
atau nama filenya sudah ada, ya maka akan muncul error. Nah, untuk ditulisin dan di read itu sama dengan A dan W tadi teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini yang pertama itu membuka file. Ya, otomatis semuanya perintahnya open. Yang lainnya juga itu open, cuman perbedaan di mode saja teman-teman, di mode yang belakang ini. Nah, perintahnya adalah open, nama filenya, file baru.txt, misalnya R. Ini akan tipe R ini hanya akan membuka file dan bisa dibaca saja. Namun jika filenya belum ada, dia akan muncul error teman-teman. Jadi membuat file, kita tentunya bisa membuat file itu menggunakan mode A dan W dan X juga teman-teman ya. Begitu, cuman perbedaannya di modenya ini aja teman-teman. Oke, kita lanjut mode W. Nah, di sini kita ingin menulis data ke file tapi modenya misalnya W. Datanya adalah semangat data. Kemudian perintah open filenya, buka filenya dulu, file baru txt, kita kasih mode W, kemudian kita f titik write data, kemudian f titik close. Nah, sedikit di close ini teman-teman, jadi kita pastikan kalau kita udah open file, kita pastikan close teman-teman ya. Jadi sama seperti misalnya kalau kita membuka file di komputer kita, membuka misalnya Word, file Word. Nah, setelah kita selesai bekerja dengan Word itu kan kita baiknya menutup Word itu ada, menutup aplikasi Word itu gitu. Nah, tujuannya salah satunya adalah untuk apa? Untuk merilis atau mengurangi pemakaian memori. Nah, kan sama seperti kalau kita misalnya punya misalnya kita banyak buka aplikasi di komputer kita, contohnya saya buka Word nih. Nah, ini pasti Word ini pasti memakan memori di komputer saya gitu teman-teman ya. Jadi otomatis mengurangi performa dari komputer saya. Selain itu juga kita dengan nggak sengaja bisa menghapus atau merewrite isi data dari Word ini teman-teman. Nah, itulah kenapa juga di Python itu kita dianjurkan supaya close juga di setelah setelah apa namanya, setelah selesai bekerja dengan file tersebut. Oke, kita kembali ke presentasinya lagi. Nah, sebelum itu adalah mode A, tadi W ya, ini sekarang A. Ini akan mengisi data ke menambah data ke dalam file yang kita buka tadi teman-teman. Tadi penjelasannya sudah saya jelaskan. Ini untuk membaca saja. Ini untuk remove atau mendelete file yang kita buat tadi teman-teman ya. Untuk ini ada sedikit perbedaan. Di sini kita perlu menggunakan modul bawaannya Python, namanya OS teman-teman ya. Modulnya adalah OS. Jadi kita import dulu OS-nya, kemudian kerjakan perintah OS remove nama file teman-teman ya. Oke, sekarang kita melihat di gimana cara ngodingnya. Oke, di sini saya sudah ada di dalam folder saya. Ini ada file saya buat file kosong index.py namanya. Ini saya buka ini di Visual Studio Code ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan editor apa saja tergantung teman-teman mau apa. Oke, nah kita akan membahas dari awal yang pertama tadi. Di sini kan saya akan buat sebuah file. Jadi yang pertama adalah kita akan membuat file dulu teman-teman. Maka untuk membuat file itu berarti kan ada banyak yang modenya. Perintahnya tetap open seperti ini. Perintahnya semuanya adalah open. Nah, cuman perbedaannya ada di mode. Misalnya mode yang pertama tadi. Kalau kita menggunakan R pastinya nggak bisa ya teman-teman ya. Contohnya nih. Dia kan dari penjelasannya, jika filenya belum ada maka akan muncul error. Nah, kita coba ya. Misalnya open
file baru .txt, kodenya adalah R. Nah, ini otomatis menurut teman-teman gimana, error atau jalan, atau akan terbuat satu file di folder yang sama dengan ini teman-teman. Sini nama filenya adalah file baru.txt. Nah, ini harusnya error ya. Oke, folder ini yang sebelah kiri saya ini, yang di sebelah ini sama dengan yang di sini teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita misalnya tambah folder sini, di sini akan otomatis muncul juga. Oke, kemudian kita coba jalankan nih. Saya di sebelah kanan ini, saya run Python, klik. Nah, dia muncul error teman-teman ya. No such file or directory, file baru.txt. Nah, dikasih tahu nggak ada file itu tuh, nama file baru.txt itu belum ada. Nah, itulah kenapa sesuai penjelasannya tadi di sini di PowerPoint tadi akan muncul error kalau filenya belum ada. Oke, teman-teman ya. Berarti untuk membuat file itu kita bisa banyak pilihan nih, bisa A, bisa W, bisa X. Nah, kita coba A. Di sini saya clear, saya run lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat file baru.txt di sini sudah ada, sudah tercreate. Sama dengan di sini ya. Ini sama daftarnya dengan yang di sini, di source dapatnya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi, namun kalau kita buka file baru ini, sorry, ini isinya masih belum ada teman-teman, karena kita belum isi ke dalamnya, gitu ya. Nah, misalnya kalau saya buat lagi nih file baru satu, tapi menggunakan perintah wait, apakah bisa atau muncul error teman-teman ya. Nah, ternyata bisa juga, sama dengan penjelasan yang di dalam ini tadi PowerPoint-nya. Oke, gimana kalau kita coba menggunakan mode X. Saya buat namanya ini file baru.txt. Jalankan lagi. Nah, bisa juga teman-teman ya. Sorry, ini harusnya mode X. Terima kasih. Oke. Saya juga ya teman-teman ya, file baru 3.txt. Kalau menggunakan mode X. Nah, di mode X ini ada perbedaan sedikit, yang mana kalau filenya sudah ada, maka dia akan muncul error teman-teman. Nah, kita coba, ini file baru 3 kan, yang di sini kan sudah ada tuh. Nah, kita coba jalankan lagi, dia pasti muncul error. Nah, file exist. Nah, ini nggak tahu kalau filenya sudah ada gitu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk nge-create file. Nah, sekarang bagaimana dengan mengisi file? Jangan mengisi dulu, membaca file dulu ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu, saya tinggalkan file baru aja, yang juga ini saya hapus. Oke, jadi sekarang hanya ada, saya keluar juga, hanya ada dua file teman-teman. Filenya adalah index.py dan file baru. Nah, file barunya adalah masih kosong. Nah, untuk membaca file ini, tentunya saya isi berdua deh. Semangat belajar. Saya isi manual di file baru.txt ini ya teman-teman ya. Berarti kan dia punya isi ini ya, isi data di file baru ini. Oke, sekarang kita coba untuk membaca saja tadi kita boleh menggunakan mode R aja. Nah, di sini kita pakai mode R. Perintah untuk membaca itu teman-teman adalah, kalau kita lihat di PowerPoint-nya, read, sudah ada, write juga. Nah, ini membaca, pertanyaannya adalah read sama dengan bahasa Inggris juga teman-teman. Jadi kita kasih ke dalam variabel. Dan biasanya orang-orang sering sebut ini, F ini, kalau dia membuka file ini, dia adalah file stream teman-teman ya. Orang biasanya sebut ini adalah F, variabel F ini modenya adalah file stream.
tabnya gitu ya. Berarti sekarang f titik create kurung. Oke, sekarang kita coba jalankan. Harusnya di terminal ini akan muncul isinya ini teman-teman, yaitu semangat belajar. Oke, kita jalankan. Ada error. Oh ya, filenya nggak ada nih, file 3, tapi hanya file baru. File 3 tadi kan sudah hapus ya. Oke, saya coba jalankan lagi. Kenapa kosong? Ini kosong ya. Sebentar ya, ini saya clear. Oh iya, karena kita belum print. Oke, kita langsung print. Atau misalnya kita kasih ke variabel juga boleh dulu. Isi data, isi file gitu ya. Kemudian kita print, print variabel isi file. Gitu teman-teman. Oke, run. Nah, sekarang sudah muncul teman-teman ya. Jadi kita sudah bisa lihat isi dari file tersebut. Oke. Nah, kemudian kita akan gimana sih cara nambah data ini? Nah, sekarang kan sudah ada nih data semangat belajar. Nah, di kan kita nggak selamanya hanya baca isi dari data ini ya. Nah, misalnya kita disuruh nambah data atau ngupdate data. Maka kita akan perlu mode lain selain R ini teman-teman. Mode itu bisa kita gunakan tadi yang bisa nge-write itu kalau kita lihat di workflow-nya ada mode A dan W. Tapi hati-hati, W ini adalah untuk mereplace, A ini untuk menambah. Oke, sekarang kita coba lihat untuk A ya. Kita pakai mode A. Kemudian data yang mau kita isi, yang mau kita tambah ke file baru ini, kita buat misalnya ke variabel data baru sama dengan misalnya adalah untuk masa depan. Jadi nanti file baru ini akan ada tambahan data di dalamnya itu yaitu ini untuk masa depan. Berarti semangat belajar untuk masa depan. Gitu teman-teman ya. Oke, kemudian saya hapus dulu perintahnya. Isi file read ini saya hapus lagi. Berarti open file baru tersebut dengan mode A. Kemudian data barunya ini adalah print f write. Tadi kalau dilihat di portonya adalah f write. Kemudian apa yang isinya apa, data baru. Kemudian kita coba run. Ini saya tutup dulu run. Nah, kita lihat ini teman-teman. Nah, sekarang sudah semangat belajar untuk masa depan, sudah ada ini. Oke teman-teman ya, apa bedanya kalau misalnya menggunakan mode W? Oke, kita mode W ini misalnya kalau semua data baru, kemudian oke. Jadi ini kan sekarang kan isinya semangat belajar untuk masa depan ya. Nah, kalau kita isi lagi, write lagi ke dalam file ini, tapi modenya W, kita lihat apa artinya teman-teman ya. Kita jalankan. Oke, kita lihat. Nah, data yang sebelumnya tadi itu terhapus semua teman-teman. Jadi dia ke-replace sama yang ini, data baru ini. Makanya hati-hati menggunakan mode W di ketika kita mau menulis data ke dalam file itu teman-teman ya. Nah, jadi saya sarankan kalau untuk menulis itu pakai mode A saja ya. Ini kayak update gitu ya. Tapi kalau udah pasti untuk menghapus data sebelumnya,
pakai W juga nggak apa-apa, itu tergantung teman-teman ya. Oke, di sini pastikan F di close ya, file stream tadi di close, file yang sudah dibuka tadi di close. Oke, kemudian yang X tadi juga kita sebenarnya sudah bahas. Kode X kita sudah bahas, yang mana kalau dia filenya sudah ada, dia otomatis akan muncul error. Gitu ya, contohnya nih. X run dia akan muncul error file exist. Tidak. Yang terakhir adalah mode yang terakhir untuk menghapus file. Dan menghapus file ini gimana sih gitu. Misalnya kalau suatu waktu kita mau menghapus file kalau filenya sudah kebanyakan. Dan menghapus file tadi kita kan tadi folder purpose membutuhkan modul bawaannya Python ya teman-teman ya. Itu namanya OS. Nah, mana di sini kita import OS-nya dulu, kemudian kita tambahkan, kita pakai fungsi remove, kemudian naruh filenya. Oke, ini tempat spasi teman-teman ya. Tadi saya spasi. Oke, nanti kita import OS dulu. OS ini nggak usah diinstal di satu teman-teman karena ini sudah bawaan Python. Kalau modul bawaan Python itu sudah tidak perlu diinstal, tinggal diimport saja gitu. Oke, kemudian ini adalah OS remove nama filenya file baru .txt, file baru .txt. Oke, kita jalankan. Nah, sekarang filenya sudah terhapus teman-teman ya. Oke, mungkin itu semua untuk pelajaran tentang bekerja dengan file menggunakan Python teman-teman. Baik itu meng-create, membaca, atau membuat file atau mendelete juga teman-teman.